Perkenalkan teman-teman, nama saya Surya Sirait dengan NIM C1B021099, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi atau menjelaskan secara singkat penggunaan aplikasi PLS atau Partial Least Square. Masuk ke poin pertama, yaitu konsep dasar dan pengertian aplikasi PLS. Partial Least Square adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa untuk menangani banyak variabel, respon, serta variabel ekspektori sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen. Pertama, karena metode ini bersifat robust atau kebal. Untuk robust sendiri artinya adalah parameter. Model ini tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. Partial Least Square atau aplikasi PLS itu adalah suatu teknik produktif yang bisa menangani banyak variabel independen, bahkan sekalipun terjadi pada multikontinuitas. Menurut Wald, PLS adalah metode analisis yang powerful sebab tidak ada didasarkan pada metode tersebut mempunyai keunggulan tersendiri, antara lain data tidak harus berdistribusi normal atau multivariated. Bahkan indikator dengan skala data kategori, ordinal, interval, sampai rasio dapat digunakan. Keunggulan lainnya adalah ukuran sampel yang tidak harus besar. Selanjutnya yaitu penemu PLS atau Partial Least Square. PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman A. Wald dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960-an. Kelebihan dari Partial Least Square yang penting adalah dapat menangani banyak variabel independen, bahkan meskipun terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel independen. Berikutnya persiapan data tutorial PLS SEM. Berdasarkan contoh tabulasi di atas, tampak bahwa harus jelas indikator-indikator atau variabel manifest yang akan kita gunakan untuk analisis PLS-SM nantinya. Misalnya sesuai contoh di atas, variabel manifest atau indikator X1.1, X1.2, dan X1.3 merupakan indikator dari variabel laten atau konstruk dari X1. Begitu pula indikator lainnya akan menjadi indikator dari variabel laten antara X2, Y, dan Z. Selanjutnya kita masuk pada bagian penggunaan dan contoh soal aplikasi PLS. Berdasarkan diagram di atas, dapat kita simpulkan bahwa peneliti ingin membuat model dengan konsep sebagai berikut. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Z melalui Y. Jadi variabel eksogen dalam model ini adalah X1 dan X2, sedangkan Y dan Z adalah variabel endogen. Khusus untuk Y merupakan variabel mediator yang menjadi perantara hubungan X1 dan X2 dengan Y. Oleh karena ada dua variabel endogen, maka nanti ini akan ada dua model di dalamnya, yaitu satu, pengaruh X dan X2 terhadap Y. Yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Sehingga berdasarkan model tersebut, akan ada beberapa hasil yang diharapkan, antara lain: pertama, pengaruh langsung X1 terhadap Y. Kedua, pengaruh langsung X2 terhadap Y. Ketiga, pengaruh langsung X1 terhadap Z. Keempat, pengaruh langsung X2 terhadap Z. Kelima, pengaruh langsung Y terhadap Z. Keenam, pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y. Ketujuh, pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z melalui Y. Kedelapan, pengaruh X1 terhadap Z. Pengaruh langsung dapat ditambah pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z. Kesembilan, pengaruh total X2 terhadap Z. Pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z. Sedangkan pengaruh total Y terhadap Z, pengaruh total X1 terhadap Y, dan
X2 terhadap Y adalah sama nilainya dengan pengaruh langsungnya, sebab tidak ada variabel perantara atau mediator di antaranya. Berikutnya, yaitu membuat project baru dalam Smart PLS. Cara untuk melakukannya adalah dengan klik menu New Project, kemudian beri nama proyek tersebut, misalnya Tutorial PLS Smart SEM Smart PLS. Setelah itu akan tersedia dua bagian penting, yaitu membuat model atau pad model baru dan impor data. Sebaiknya yang dilakukan pertama kali adalah impor data. Next, kita masuk ke impor data CSV untuk Smart PLS. Caranya adalah klik dua kali pada tombol double click to import data. Maka akan muncul jendela baru atau window yang mengarahkan kita untuk impor data ke dalam folder file kita di komputer di mana tempat data CSV disimpan. Kemudian klik dan OK. Otomatis jika susunan tabulasi benar, maka akan tampil jendela baru di aplikasi Smart PLS yang berisi informasi secara deskriptif data indikator, antara lain misalnya data mean, standar deviasi, dan lain-lain. Selanjutnya, membuat pad model baru PLS SM. Setelah impor data, maka sudah waktunya bagi Anda untuk membuat model struktural atau pad model. Caranya adalah menggunakan Smart PLS ini dengan buat pad model baru dengan cara klik kanan pada proyek Anda, yaitu create new pad, kemudian beri nama, misalnya analisa 1. Selanjutnya ada drag dan drop indikator. Jika Anda sudah melakukan drag dan drop indikator per variabel laten sampai terbentuk sebuah model sesuai pad model yang Anda harapkan, misalnya select X1.1, X1.2, dan X1.3. Secara bersamaan tarik ke dalam jendela pad model, kemudian lepaskan. Maka warna variabel laten akan menjadi merah dalam bentuk bulat, sedangkan indikator berwarna kuning dalam bentuk kotak. Jika warna merah variabel laten tersebut, maka model belum sempurna. Lanjutkan cara tersebut pada semua variabel laten lainnya. Kemudian beri nama tiap variabel laten dengan cara klik pada variabel tersebut, lalu klik kanan, kemudian rename dan tuliskan nama variabel, misalnya X1, X2, Y, dan kemudian Z. Selain itu, Anda bisa gunakan shortcut F2 pada variabel saat klik variabel laten tersebut. Selanjutnya ada membuat arah jalur atau pad model. Setelah Anda membuatnya, klik tanda panah atau konektor, kemudian tempatkan pada variabel eksogen. Kemudian tahan, klik lalu arahkan kepada variabel endogennya, lalu lepaskan. Misalnya dari X1 ke Y, X2 ke Y, X1 ke Z, X2 ke Z, dan Y ke Z. Jika langkah tersebut Anda lakukan dengan benar, maka semua warna merah pada variabel laten akan berubah menjadi biru. Itu artinya Anda sudah siap melakukan analisis berbagai jenis analisis yang tersedia dalam Smart PLS, antara lain partial least squares, consistent partial least square, bootstrapping, consistent bootstrapping, PLSMGA, dan lain-lain. Tampilan diagram atau pad model dalam tutorial ini hasilnya adalah seperti yang digambar. Selanjutnya adalah menentukan model reflektif atau formatif. Jika Anda ingin mengubah model formatif, maka klik kanan pada variabel laten, kemudian pilih klik change reflektif atau formatif. Maka otomatis akan berubah arah panah tersebut. Tentunya Anda telah mempelajari sebelumnya perbedaan kedua dalam artikel tersebut tentang tutorial PLSSM. Sekian presentasi dari saya.
Jika ada salah kata dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih juga telah menonton.